Audio Jungle. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Santika Amalia, NIM 701418314, Rombel Pendidikan Koperasi A 2018 UNES. Di sini saya akan memaparkan sebuah berita mengenai ekonomi internasional yang berjudul Indonesia dan Korea Selatan resmi jalin perdagangan bebas, yang bersumber dari berita CNN Indonesia. Mari kita simak videonya. Audio Jungle. Pada hari Jumat, atau lebih tepatnya pada tanggal 18 Desember 2020, Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA antara Indonesia dan Korea Selatan resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan yaitu Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi atau MOTIE yaitu Korea Selatan yaitu Sung Yun-mo. Nah, dari berita tersebut sudah saya bagi menjadi beberapa pokok, diantaranya tujuan, isi, perdagangan barang, impor, perdagangan jasa, dan investasi. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu IKCEPA. IKCEPA yaitu merupakan sebuah kemitraan komprehensif antar kedua negara di bidang perdagangan jasa, barang, penanaman modal, ketentuan asal barang, dan kerjasama ekonomi. Yang pertama, tujuan. Penandatanganan perjanjian ini merupakan sebuah bentuk komitmen antara Indonesia dan Korea Selatan untuk mempererat hubungan ekonomi di tengah gejolaknya perekonomian dan pandemi COVID-19. Dengan harapan, dengan IKCPA ini dapat memulihkan perekonomian Indonesia menjadi lebih cepat. Nah, itu tadi merupakan tujuannya. Sebenarnya, perjanjian ini juga menguntungkan kedua pihak, karena di sini Indonesia akan memberikan akses pasar untuk bahan baku industri yang memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia. Sementara untuk akses pasar sektor jasa, Korea Selatan akan membuka kesempatan kerja bagi para profesional dan tenaga ahli Indonesia. Sedangkan Indonesia akan memberikan peningkatan akses pasar untuk sektor konstruksi, distribusi, game daring atau online game, dan sektor jasa kesehatan. Yang kedua, isi. Apa sih isi perjanjian IKCPA kali ini? Nah, kali ini isi dari perjanjian IKCPA yang telah disepakati meliputi elemen penurunan atau penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabean, fasilitas perdagangan, perdagangan jasa, investasi jasa, kerjasama ekonomi, dan pengaturan kelembagaan. Yang ketiga, perdagangan barang. Pada perdagangan barang, Korea Selatan akan mengeliminasi hingga 95,54% pos tarifnya. Adapun beberapa pokok produk Indonesia yang tarifnya dieliminasi oleh Korea Selatan, seperti bahan baku minyak pelumas, stearik asid, pakaian, blackboard, buah-buahan kering, dan rumput laut. Sementara Indonesia mengeliminasi sebesar 92,06% pos tarifnya. Untuk beberapa produk Korea Selatan seperti gearbox of vehicle, ball bearings, paving, hard, and unglaze. Yang keempat, impor. Jika dilihat dari nilai impor, Korea Selatan akan mengeliminasi sebesar 97,3% dan Indonesia akan mengeliminasi sebesar 94%. Yang kelima, perdagangan jasa. Kemudian pada sisi perdagangan jasa dikatakan bahwa komitmen dalam perjanjian ini yaitu akan dibukanya lebih dari 100 subsektor, meningkatkan integrasi beberapa sektor jasa di masa depan, serta memberikan fasilitas pergerakan intracompret transfers atau ICT. Yang keenam, investasi. Di bidang investasi, IKCPA juga mendorong adanya investasi dua arah. Dengan adanya IKCPA ini, investasi asing langsung Korea di Indonesia akan meningkat dan membuka peluang Indonesia berinvestasi di Korea Selatan. Nah, dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kerjasama IKCPA ini, membawa keuntungan bagi kedua negara tersebut. Lalu, bagi Indonesia, keuntungan yang didapat yaitu peningkatan ekspor, dan membuat Indonesia menjadi semakin menarik bagi investor Korea Selatan, salah satunya dengan menjadikan Indonesia sebagai produk hub. Sekian berita yang sudah saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Annyeong! Audio Jungle.